Halo, ketemu lagi bersama Mr. Danang. Kali ini saya akan lanjutkan untuk pembahasan kita di minggu yang lalu. Di pertemuan yang lalu, kita sudah membahas aspek pembaruan musik kontemporer di Indonesia. Apa saja yang berubah di dalam perkembangan musik kontemporer di Indonesia, kita sudah bahas kemarin secara singkat. Di video kali ini, saya sampaikan lanjutannya, yaitu aspek pembaruan musik kontemporer di luar Indonesia. Aspek pembaruan musik kontemporer di luar Indonesia ini merujuk pada perubahan musik yang ada di Barat. Setiap periode musik Barat terjadi suatu perubahan baik secara musikal maupun sosial. Ini terjadi ratusan tahun sejak musik Barat dibuat periodisasi musik oleh para sejarawan musik yang ada di Eropa. Perubahan musik ini disertai dengan perubahan sosial dan perubahan bentuk musik. Maka kita harus kenali masing-masing ciri musikal dan ciri kehidupan masyarakat pada zaman tersebut. Ini berbanding sama ya ketika perubahan yang terjadi dalam masyarakat sosial pada umumnya ini berpengaruh pada bagaimana musik itu berubah. Sebelum kita lanjut, kita akan kenali dulu periodisasi musik yang saya maksud. Periodisasi musik artinya zaman musik. Periodisasi musik Barat dibagi menjadi beberapa zaman. Anda bisa lihat, diawali dari musik abad pertengahan, musik zaman Renaissance, musik barok, musik zaman klasik, musik zaman romantis atau romantik, kemudian ada musik impresionisme atau impressionism, ada musik modern dan musik populer yang paling akhir. Di setiap zaman ini memiliki ciri masing-masing. Jadi, setiap zaman ini bukan musisi yang membagi zaman, tapi sejarawan yang membagi periodisasi musik ini menjadi ada 8 periodisasi musik. Setiap zaman memiliki ciri masing-masing yang membuat setiap zaman ini menjadi unik. Contoh, saya ambil di zaman Renaissance. Zaman Renaissance ini tentunya zaman setelah abad pertengahan, ya, di mana di abad pertengahan ini musik yang berkembang di abad pertengahan ini adalah musik-musik gerejawi. Musiknya masih cukup sangat sederhana sekali. Di zaman Renaissance terjadi perubahan bentuk. Apa yang berubah? Di musik abad pertengahan, bentuk musiknya masih berbentuk monofonik. Sedangkan di dalam zaman Renaissance sudah mulai ada bentuk polifonik yang terdiri atas 4 suara atau lebih. Kita bisa bandingkan ketika kita mendengarkan musik di abad pertengahan, contoh paling mudah adalah musik Gregorian yang biasa disuarakan atau dinyanyikan di gereja Katolik hingga saat ini. Di zaman barok, kita bisa mengenali dari emosinya yang mulai berkembang. Ya, melodi cenderung lincah, mulai dengan melodi-melodi yang sedikit
rumit dibanding melodi-melodi yang ada di abad pertengahan. Di dalam periodisasi musik barat, kita bisa kenali setiap zaman ini dari ciri-ciri musikalnya maupun ciri-ciri masyarakat sosialnya. Kita mulai dari musik abad pertengahan. Musik abad pertengahan ini cenderung lebih pada musik gereja, terutama ada di musik gereja Katolik waktu itu. Cirinya cukup mudah. Di abad pertengahan ini, melodi yang dimainkan cenderung sederhana dibanding dengan zaman-zaman setelahnya. Di abad pertengahan ini, kita bisa temukan satu bentuk musik yang dinamakan Gregorian. Nah, musik Gregorian ini biasa di model vokal Gregorian ini biasa kita dengar di gereja Katolik, ya, pada khususnya. Nah, di abad pertengahan ini musiknya masih berbentuk sederhana, ya, vokalnya pun masih berbentuk monofonik. Nah, sedangkan di musik zaman Renaissance ini mulai ada namanya polifonik. Yang dimaksud polifonik ini suaranya lebih dari satu. Kalau kita melihat atau mendengarkan dari isi vokalnya di musik Gregorian, kita hanya bisa mendengar satu suara saja meskipun dinyanyikan secara bersaut-sautan. Di musik zaman Renaissance vokalnya lebih bervariasi, ada 4 suara. Di zaman Barok kita bisa menemukan di situ ada harmoni 2 nada atau lebih berbunyi bergantian. Nah, ini sudah mulai kontrapung, ya, sudah ada polifoniknya lagi, ya. Kemudian melodinya cenderung lincah di dalam musik barok ini. Kemudian sudah mulai menggunakan ornamen. Nah, ornamen musik ini artinya ada hiasan-hiasan, ada tambahan-tambahan yang menggambarkan ciri dari musik barok ini. Dan musik barok ini juga sama dengan zaman di zaman seni rupa juga ada zaman barok dan rokoko. Ini sama. Kemudian kita kenali juga di musik klasik, ya. Di zaman klasik ini mulai berkembang lagi. Ada namanya dinamik, ya. Dinamika itu keras lembutnya suatu musik. Di zaman barok sudah ada yang namanya dinamika. Namun di zaman klasik ini lebih kompleks lagi, di mana dinamik ini lembut ke keras, keras ke lembut. Ini sudah mulai ada seperti namanya dinamika crescendo, decrescendo. Kalau crescendo itu dari lembut menuju ke keras, kemudian kalau decrescendo itu dari keras menuju ke lembut. Nah, kemudian bedanya lagi, kalau di musik barok kita hanya menemukan satu jenis tempo saja, ya. Kalau di musik klasik ada perubahan-perubahan tempo atau percepatan, ya. Ada namanya, kalau percepatan itu ada accelerando, kalau pelambatan namanya ritardando. Kemudian ada lagi yang namanya pemakaian akord trinada atau 3 nada. Kalau di barok tadi baru ada 2 nada yang dimainkan secara bersama, harmoninya baru 2. Di zaman klasik sudah ada yang namanya permainan akord. Akord itu kunci gitar atau kunci keyboard itu pada umumnya yang kalian tahu, ya. Pemakaian 3 nada ini sering kita sebut sebagai harmonisasi, ya, harmonisasi di dalam suatu musik, ya. Nah, kemudian di zaman romantis atau di zaman romantik ini berkembang lagi. Apa yang berkembang terutama di emosinya, ya. Di zaman romantis ini lebih banyak
banyak karya yang emosional ya. Di zaman-zaman sebelumnya ini masih banyak cenderung pada musik-musik gereja ya. Namun di zaman romantis ini, di zaman romantik sudah mulai banyak musik-musik yang orientasinya sudah tidak lagi musik gereja, tapi sudah musik sekuler atau musik-musik percintaan ya antar umat manusia, bukan lagi musik-musik yang tertuju pada keilahian atau ketuhanan ya. Dari zaman abad pertengahan, Renaissance, Barok, kemudian klasik, kemudian romantis, ini mengalami perubahan secara musikal maupun secara emosional. Di abad pertengahan itu belum ada notasi balok ya, jadi notasinya masih bentuknya bukan notasi balok yang kita kenali ya. Nah, selain notasi yang berkembang, nanti kita akan lihat ada emosi yang mengalami perubahan ya. Di abad pertengahan musiknya masih cenderung datar ya, tapi nanti makin di zaman semakin baru, maka ada perubahan-perubahan sampai kita lihat ada di zamannya Johann Sebastian Bach di zaman barok. Itu zaman awal disebut musik populer itu ada di zaman barok, di mana sudah mulai ada perubahan tangan nada dari mayor minor menuju ada kromatik juga yang kita tahu kemarin. Jadi apa saja aspek pembaruan musik di luar Indonesia? Musik kontemporer ya, yang saya maksud. Tadi kita sudah bahas di dalam periodisasi musik bahwa ada terjadi perkembangan notasi. Jadi notasi balok itu tidak langsung ada sejak zaman abad pertengahan, tapi zaman setelahnya baru ada namanya notasi balok ya. Kemudian ada tanda-tanda seperti tanda dinamika, itu juga belum ada di zaman Renaissance, belum ada ya, baru ada di zaman barok. Itu baru ada tanda-tanda yang namanya dinamik dan lain sebagainya, baru ada di notasi balok. Ada tanda fermata dan lain-lain ya. Perkembangan seperti itu. Kemudian terjadi perkembangan bentuk musik ya, dimana kalau di dalam abad pertengahan itu bentuk musiknya belum banyak, masih berupa seperti Gregorian, musik-musik vokal yang cenderung pada musik-musik yang sederhana. Itu ada di zaman abad pertengahan. Kemudian ada opera, itu ada di zaman setelahnya. Kemudian ada perkembangan lagi, di mana ketika kita melihat bentuk instrumennya juga semakin berkembang, semakin banyak yang ditambahkan. Kalau kalian melihat ada instrumen piano, sebenarnya instrumen piano itu tidak ada sejak zaman abad pertengahan ya, baru ada sekitar di zaman klasik, zamannya Mozart baru ada piano ya. Sebelumnya apa kalau tidak ada piano? Ada namanya piano, namanya harpsichord ya. Harpsichord itu lebih kecil, lebih sedikit oktavnya. Kemudian terjadi perkembangan musik secara emosi ya. Ini terlihat sekali di zaman romantik ya. Zaman romantik ini perubahan emosinya sangat pesat sekali. Nah, perubahan emosi ini, perkembangan emosi ini ditandai dengan apa sih? Adanya tanda dinamik ya. Tanda dinamik itu kan menandakan ada keras, lembut, kemudian ada gradasi ya, gradasi suara ya, crescendo, decrescendo, retardando, accelerando. Itu kan menunjukkan bahwa
semakin kaya dinamik yang ada di dalam musik itu, berarti semakin emosinya itu semakin berkembang ya. Nah, bisa kalian simak di contoh karyanya Franz Schubert. Yang terakhir adalah terjadi perkembangan gaya. Nah, gaya ini tentunya berkaitan dengan apa saja karya yang ada di dalam setiap zaman. Ya, kalau kita melihat gaya yang ada di setiap zaman ini, ya, opera itu mulai ada di zaman barok, ya, ada opera. Nah, zaman-zaman setelahnya ada opera juga, ya, semakin berkembang lagi operanya. Baik, selanjutnya cobalah untuk mulai mencari karya untuk Anda analisis ya. Ciri sesuai dengan zamannya. Ya, jadi kalian harus mencoba untuk menganalisa karya. Apa sih yang terjadi dalam satu zaman, satu periodisasi musik. Carilah satu contoh karya, kemudian kalian jelaskan, kalian uraikan apa saja yang ada dalam karya tersebut, cirinya apa. Selamat belajar, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan God bless you.